Nah, gimana ngambil hati reviewer? Wah, ini penting banget nih. Maksudnya reviewer jurnal, ya. Sekarang kita lihat dulu ya, apa sih bedanya mengembangkan dan menciptakan? Kan akademisi itu mengembangkan menurut undang-undang ya, aturannya mengembangkan ilmu. Nah, kita lihat bedanya antara mengembangkan dan menciptakan. Saya rujuk pada tulisan dari Prof. Maman, Johari. Mengembangkan ilmu itu bikin ilmu yang ada jadi berkembang. Sementara menciptakan adalah membuat ilmu yang baru, yang belum pernah ada. Gitu. Nah, kapan ilmuwan dikatakan sudah berhasil mengembangkan atau menciptakan ilmu baru? Kapan nih momennya nih, gitu ya? Ketika ada konfirmasi dari sejawat pakar internasional atau nasional, ya. Mereka itu si sejawat pakar tersebut diwadahi di mana mereka adanya di dalam jurnal internasional bereputasi. Mereka yang meriksa, mengulas, menilai. Nah, itulah namanya reviewer. Jadi, keuniversalan science itu menuntut evaluasi reviewer internasional untuk memberikan justifikasi. Kenapa sih kok harus jurnal bereputasi? Karena kredibilitas reviewer itu penting untuk menilai kesahihan atau signifikansi hasil pengembangan ilmu atau mencipta ilmu baru yang dilakukan oleh peneliti. Jadi dalam konteks ini ada eksportir gagasan ke pasar global yang dilakukan oleh dosen. Nah, sekarang mari kita bedain antara riset dan publikasi ilmiah. Apa sih riset itu? Riset itu adalah di mana kita mengembangkan dan menciptakan ilmu. Jadi kita nih masuk gua, kerjain, menggali, mengevaluasi, ya, menggalinya mungkin bertanya-tanya dari orang lain atau melakukan laboratorium atau melakukan pengamatan dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas yang cenderung masuk gua, begitu ya. Jadi pribadi. Sementara publikasi kita udah dapetin nih temuannya nih. Jadi ide yang sudah dikembangkan melalui riset, lalu kita share kepada orang lain. Dan ini melibatkan peer review. Jadi nanti peer review itu sejawat di komunitas internasional atau nasional akan ikut menilai di mana ketemunya di jurnal, ya. Nah, jadi ini nih kalau kita lihat nih editornya ini ngelihatnya kayak gimana ya. Jadi kita kan mengirimkan apa gagasan kita ke jurnal. Dan jurnal itu akan diterima oleh editor. Jadi editor itu akan ngelihat apa ya? Oh, dia lihat keywordsnya, dia lihat judulnya, dia lihat abstraksnya, ya, dia lihat judulnya, dia lihat abstraknya, dia lihat keywordsnya, dia lihat informasi-informasi visual gitu ya, kemudian referensi literatur, kemudian conclusion part of the paper, kemudian cover letter. Nah, dia di awalnya ini akan melihat sebelum membuat keputusan tuh abstrak sama title. Sekarang mulainya di sini nih ya. Kemudian saintis menghasilkan suatu temuan, menulis hasilnya, mengirimkan kepada editor gitu ya, dan nanti editornya itu ya editornya ngirimin ke peer review, kemudian bulak balik gitu ya dari sini ya ini peer review, kemudian nanti kalau diterima akhirnya menjadi tulisan di jurnal begitu. Nah, dari editor ini akan bolak-balik terus ke scientist, ke penelitinya begitu ya. Jadi begitulah prosesnya. Nah, kita lihat nih ya. Dia nulis, kemudian dikasihin ke editor, diterima atau ditolak ya, diterima atau ditolak, diterima untuk direview atau ditolak. Dari sini dia apa namanya cari nih siapa nih gitu ya, apa namanya ada apa yang mereka bisa lihat nih yang perlu dielaborasi, perlu diperbaiki dan lain sebagainya ya. Terus udah gitu
reviewernya akan melihat setelah diberi oleh editor, reviewernya akan melihat ini bagus nggak ya? Ini apa ya yang menarik ya dan lain sebagainya. Nah, nanti dia balikin lagi ke editor. Dari editor sama editor dibalikin lagi ke penulis. Penulis balik lagi ke editor. Bolak-balik gitu ya sampai hasil terakhir. Begitu kira-kira. Nah, tentang dari penulis sama reviewer ada tipenya reviewernya tahu nih siapa yang nulis gitu ya, atau dua-duanya nggak tahu siapa yang nulis, tapi reviewer yang membaca eh, hasil dari author yang menulis yang dua-duanya tidak tahu. Kalau ini reviewernya tahu, autornya nggak tahu. Ini dua-duanya tahu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana ya kalau ternyata reviewernya itu penting atau editor gitu ya. Nanti kita akan lihat lagi terkait dengan editor. Tapi yang lebih spesifik adalah reviewer. Pertama editornya yang punya kuasa nih untuk membuat keputusan ini boleh, ini saya lanjutin nggak ya, saya kasihin sama reviewer. Sekarang nih ceritanya udah masuk deh ya, udah masuk ke reviewer. Gimana sih supaya reviewernya itu tertarik gitu ya? Nah, reviewernya itu akan memperhatikan kualitas isi dan kualitas penyajian. Nah, kualitas isi itu dipengaruhi oleh kebaruan. Apakah ada kebaruan, novelty, atau punya potensi high impact, dampak tinggi setelah dipublikasikan. Dia akan melihat ini nih kualitasnya nih. Lalu tentang kalau tadi kualitas isi, lalu bagaimana penyajiannya? Dia akan melihat eh, apakah manuskrip ini punya kontribusi yang original? Does the title of the paper clearly reflect its contents? Is the abstract sufficiently informative? Jelas nggak sih abstraknya sesuai panduan? Jelas ada apa namanya? Ada sekilas, kemudian ada tujuan, kemudian ada penjelasan, metode, kemudian ada hasil, kemudian ada gitu. Clear dia akan ngelihat itu. Is the presentation and organization satisfactory? Kemudian, are the method used adequate and appropriate to yield accurate and reliable data? Ya, dilihat dulu metodenya gimana. Are there any errors of facts, interpretation, or calculations? Oh, salah nih, atau udah bener nih, dan lain sebagainya. Should be any part condensed or omitted? Perlu dikecilin nggak ya? Perlu eh, apa namanya? Dibikin lebih ramping nggak ya, gitu ya? Atau dibuang nggak ya? Is the interpretation and conclusion sound and justified by the data? Jelas nggak sih interpretasi dan kesimpulannya? Em, Bagus nggak sih? Menarik nggak sih? Kemudian di didukung oleh data nggak sih gitu ya? Referensinya cukup enggak dan relevan enggak gitu. Sekarang mari kita lihat lagi ya sekilas ya. Jadi untuk bisa memuaskan kan intinya kan kita mau supaya memuaskan reviewer nih. Dia ngelihatnya dari kualitas isi dan penyajian ya. Balik lagi kualitas isi kebaruan, novelty dan high impact, kemudian kualitas penyajiannya seperti ini. Sekarang kita lihat strukturnya. Title, abstrak, keywords ini nih perlu informatif, menarik, efektif ya. Perlu dari awal karena editorin dari awal udah ngelihat di sini nih gitu ya. Terus dia juga akan ngelihat keseluruhan secara sekilas gitu ya, terutama di sini. Kemudian ini juga ada caranya, IMRAT, nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Kemudian juga karena tulis jurnal itu ruangnya terbatas, maka pembaca kita langka. Jadi buat artikel seringkas mungkin, seringkas dan semenarik mungkin. Nah ini kalau kalau pakai Sinta 2 nih ada aturannya nih, misalnya pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan kajian komunikasi? Pertanyaan-pertanyaannya ini jelas seperti ini gitu ya. Kemudian ini kebetulan jurusan komunikasi ya. Ini juga contoh-contoh lain untuk mengevaluasi yang ada di apa namanya di reviewer. Reviewer dikasih tulisan dan dia akan menilai, mengevaluasi di sini. Ini juga misalnya ya di Sinta 5, ini di konferensi nasional ya. Apakah nanti dipertimbangkan nggak gimana dan lain sebagainya. Ini internasional.
Title-nya gimana, abstraknya gimana, konteksnya gimana, methodology, finding, discussion, conclusion, quality references, kemudian contribution to discipline, dan lain sebagainya. Ini jurnal internasional contoh lainnya. Oke, so itu untuk sementara. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye.